Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.